Oke, kita start. Hari ini kita masuk ke React Hook untuk intronya. Nah, hook ini sebenarnya fitur dari React versi 16.8 ke atas. Jadi minimal 16.8 baru bisa menggunakan React Hook ini. Jadi ini nggak perlu diinstal, ini udah bawaan dari React. Yang penting versinya 16,8 ke atas. Ini untuk apa? Nah, kemarin kan kita udah bahas ya. Kita coba buka slide minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kan kita udah bahas atau di minggu pertama ya. Nah, pembahasan kita tentang React pertama sekali. Nah, ini kan kita ada dua tipe komponen. Ada functional komponen dan class komponen. Kalau functional komponen ini stateless, jadi kita nggak bisa buat state di kalau dia tipenya itu functional komponen. Biasanya kan kalau buat functional komponen kan nggak langsung function terus nama komponennya apa, tinggal nanti di bawah di export default namanya apa kan. Kalau yang kelas komponen ini kan kita buat kelas terus misalnya home terus extend, terus yang di extend itu kan uh, komponen dari si React.js yang udah kita import. Nah, di kelas komponen ini kita baru bisa penggunaan state. Nah, terus di React versi terbaru yang 16 ke atas lah, itu diperkenalkan namanya React Hook supaya kita bisa menggunakan state di functional komponen ini, di functional komponen. Nah, ini kan hook allow function component to have access to state and other React feature. Because of this, class component are generally no longer needed gitu. Jadi semenjak ada React Hook ini rata-rata orang udah nggak pakai kelas komponen lagi. Udah karena dengan adanya React Hook ini udah bisa inilah udah bisa manage state di dalam functional komponen. Ada beberapa fiturnya, ada kalau yang di sini kan ada 6 ya. Use state, use effect, create content, context, use context. Ini salah ini use ref, terus yang terakhir use redasar. Nah, yang tiga ini yang paling penting sih kita gunakan. Yang paling penting kedua, yang paling utama itu dua ini sih, dua ini. Dan ini juga bisa tapi nggak sepenting yang dua ini gitu. Makanya kita bold untuk dari yang enam ini ada tiga yang kita bold. Nah, terus kita coba bahas yang use state. Use state ini untuk kita bisa nge-track state di dalam function komponen. State kan biasanya berhubungan dengan data atau properti kan, yang nantinya kita bisa manage lah atau manipulasi data-datanya di dalam fungsional komponen kita. Gitu. Terus kita sambil demokan aja ya. Oke. Nah,
Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, function pertama kita kan kalau kita mau membuat aplikasi, React App, itu kan ada indeks, nanti indeksnya lari ke mana. Nah, ini nanti kan lari ke app.js ini kan. Dari sini juga kita udah lihat nih, default aplikasinya, default komponen pertamanya waktu kita membuat aplikasi kita itu udah langsung functional komponen kan nih. Functional komponen, dia nggak buat ini nih, dia nggak buat tipenya yang class komponen. Nah, kita kan dari kemarin kan buatin seperti ini ya, kelas, terus ini kan app, oke benar. Terus kita extend komponennya, terus sebelum di return ada render dulu kan, render. Baru nanti di render ini return kita kan. Sama ini kan kita buat gini ya, supaya kita bisa buat state kan, seperti ini. Nah, ini kan. Nah, dari segi line ini udah mengkonsumsi banyak line dari code juga. Terus, nah biasanya kan kalau extend extend gini kan berarti fitur yang ada di komponen ini bakal di copy, ibaratnya di copy gitu di di apa kita ini, kelas komponen kita ini. Kelas kita kan, komponen kita kan app kan. Jadi misalnya kita ada 10 komponen, jadi 10-10-nya kalau kita pakai kelas, semua yang ada di sini di-copy gitu ke aplikasi kita ini, ke komponen kita ini. Nah, kekurangannya itu jadinya aplikasinya ketika komponennya makin banyak, dan banyak yang di-extend ke komponen kita itu, akhirnya aplikasinya jadi berat, seperti itu. Apalagi fitur-fitur yang di sini kan, yang di komponen ini kan kita nggak pakai semua ya, ini lumayan banyak kan nih. Ini ada banyak, masih banyak. Nah, itu menyebabkan aplikasi kita bisa berpotensi berat. Makanya React memperkenalkan React Hook. Jadi kita nggak usah pakai kelas komponen, kita bisa pakai fungsional komponen untuk membuat sebuah komponen yang bisa manage state. Tuh, coba kita balikin lagi jadi fungsional komponen. Nah, kalau gini kan lebih ramping ya. Ini kita nggak usah import, cukup React-nya. Terus, nah ini kita coba yang use state ya. Ini harus kita import dulu di sini. Kita import. Nah, terus misalnya kita punya state lah ya, kita mau buat suatu state. Caranya itu ya langsung gini aja. Di dalam komponen function kita ini, dan komponen kita ini yang app ini, kita deklarasikan kalau kita misalnya ada satu state, tinggal langsung const, terus kita buat ini dulu array kosong, terus kita panggil ini function yang udah kita import, terus dalam kurung. Nah, sepertinya aja dulu gitu. Jadi kita berencana mau buat suatu state, nanti value-nya yang ini gitu. Misalnya kita mau buat suatu state-nya udah kita tentukan namanya, misalnya state-nya itu color. Terus koma. Nah, ini kan kita bisa lihat ini state kita
yang paling depan, terus yang kedua itu nanti functionnya untuk mengubah ini, mengubah state kita itu. Terus yang di sini nanti initial state-nya, misalnya kita buat kosong dulu atau langsung kita isi juga boleh. Misalnya yellow gini ya. Jadi kalau kita print di sini, misalnya kita buat dalam P, color. Nah ini kan yellow kita udah di print nih. Enak banget. State of kayaknya belum diimport. Oke, nah ini kan, jadi yang perlu diperhatikan itu kalau mau buat suatu state, ini nama state-nya, variabelnya. Yang ini biasanya penulisannya biar gampang, set terus nama state-nya. Jadi maksudnya kan kalau secara konteks kita mau mencoba ngeset state dari si color gitu kan kalau ngebaca. Jadi untuk kedepannya pakai format gini aja nanti untuk penamaan dari uh, mengubah state-nya, atau ini juga kita buat bebas sih sebenarnya tapi biar gampang aja kita bisa buat ubah color gitu, ini bebas nantinya. Oke ini sampai sini. Terus kita, nah ini kan kita udah berhasil tadi untuk nge-get state kita. Jadi kalau kita ubah misalnya red, nah berubah kan ini waktu kita print di sini. Kita ubah jadi blue, ini juga berubah. Gitu. Kemudian kita masuk ke yang ini, yang update state. Nah, tadi kan kita udah bilang untuk mengubah state kita pakai function yang ini nih, set color. Oke, misalnya kan ini state kita udah ada. Kita mau buat suatu trigger misalnya, ketika diklik state-nya ini nanti berubah. Oke, kita buat satu button dulu. Terus ini misalnya ganti warna. Oke, button kita ini ya. Jadi nanti kalau ini diklik, kita mau mengubah state color ini. Jadi kalau ini berubah kan harusnya karena kita return dia di sini, harusnya ini berubah juga kan. Jadi kita masuk ke button, kita pakai prop attribute on click karena mengklik button kan. Terus kita buat arrow function seperti ini.
Kemudian kita tinggal pakai ini nih, set state. Terus ini kan kalau kita lihat nih, kalau kita arahkan nih kan di sini ada penjelasan. Kalau kita mau pakai set state, dia butuh parameter nih. Parameternya cuma satu, ini value nih, value kan. Jadi kita masukin aja value-nya di sini. Kita mau mengubah misalnya jadi red. Oke, jadi waktu aplikasi kita pertama kali di load kan, di return ke browser, dia kan initial state-nya kan blue nih. Terus nanti kita buat kalau itu diklik, nanti colornya diubah. Value dari state color kita ini diubah jadi red. Jadi kalau kita klik, nah nih jadi berubah kan. Ini menggantikan uh, set state nih, menggantikan set state yang di kelas komponen. Menggantikan ini. Jadi kita ubah misalnya jadi yellow, ini juga bisa kan. Atau kita coba buat ada beberapa state juga boleh. Jadi kita ada state di sini, misalnya umur gitu ya. Terus kita buat function untuk mengubah umurnya nanti apa, kita buat aja set umur. Terus kita pakai use state. Terus kita inisialnya kita buat misalnya 20. Ini kita print lagi di sini. Nah, seperti ini kan. Color kita print koma terus umur 20 kan gitu. Jadi kalau kita buat nanti kalau button, nah ini kita ganti berarti ya misalnya klik aja. Jadi ketika button klik diklik, kita mau mengubah colornya dan juga state umur ini, state umur. Jadi sama aja kayak ini set color, tinggal set. Oh, kita buat besar ini biar Kamal Cash. Set umurnya kita ganti jadi misalnya 70. Oke, kita lihat. Nah, si colornya ini colornya berubah jadi yellow karena udah kita set state-nya itu, kita ubah state value dari state color kita, dan juga umurnya jadi 70 karena kita juga mengubah nih set umurnya jadi yang dari 20 jadi 70 seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ini semua tipe data bisa kita pakai. Misalnya boleh yang misalnya is human, berarti ini kita buat nama fungsinya is human ini mengubah set state dari si human sama aja kita ubah jadi true, yang dari awalnya false jadi true ya. Manusia kalau enggak, kalau dia true manusia, kalau dia false berarti robot misalnya. Nah, ketika kita klik, nah berubah ya. Oke. Nah, terus ini kan kita udah buat nih. Udah buat string, udah buat number, udah buat boolean. Nah, kita juga state kita itu bisa juga kita buat sebagai objek gitu.
baik array ataupun uh, JSON gitu. Kita coba buat yang JSON dulu ya. Misalnya, hmm, ini kita hapus dulu yang atas ini biar distract. Use state. Jadi misalnya kita punya state namanya itu data ya, data atau data apa ya? Data mobil lah ya, data mobil. Terus ini contohnya kita buat data mobil aja biar beda dari contohnya. Jadi kita buat function untuk mengubah state-nya, set data mobil. Oke, terus kita buat di bawah aja biar kelihatan. Oke, terus initial state-nya itu kita buat langsung objek aja gitu. Jadi initial state-nya itu nanti ada ID-nya misalnya 1, ada name misalnya Avanza, ada color misalnya ini black ya. Oke, nah misalnya kita coba printnya di sini. Kita buat sebuah mobil jenis data.name berarti Avanza. Terus di bawahnya kita buat warnanya data mobil dot color ya. Ya. Ini kan sebuah mobil Avanza warnanya black ya. Karena ini kan objek kan, jadi kalau kita mau ngambil objek tinggal data dot propertinya atau key-nya. Terus misalnya kita waktu ini diklik, button ini diklik, nanti mengubah state-nya ya. Mengubah state kan pakai ini kan function yang udah kita buat, set data mobil. Jadi kita buat sini set data mobil. Oke. Terus ada beberapa cara yang ribet seperti ini. Karena kan initial state kita ini kan objek kan. Nih. Jadi yang kita kirim juga harus objek di sini. Variabelnya. Jadi seperti ini. Misalnya kita mau mengubah color-nya. Color ini kan jadi warna merah seperti itu. Waktu ini diklik jadi mengubah properti color jadi merah. Jadi caranya itu seperti ini. Karena ini objek kan, jadi kita buat dulu objeknya. Terus di dalam ini kita tinggal mengubah apa yang mau kita ubah gitu. Misalnya kan kita mau mengubah color ya. Berarti color dot kita buat jadi merah red. Kita copy. Nah, kalau kita buat seperti ini, nanti mulai ID, name itu bakal hilang. Nah, hilang kan? Karena kalau kita buat seperti ini nih, kita berusaha mengubah value dari data mobil ini menjadi objek baru dengan isi objeknya itu objek baru ini isinya cuma color nih, color red. Makanya yang berubah cuma color kan nih, si color ini. Jadi untuk menghindari yang lainnya dihapus kan ibaratnya kan jadi jatuhnya kan jadi seperti ini nih. Kalau kita buat seperti ini, jatuhnya itu seperti ini. Data mobil sama dengan color red gini kan. Ya berarti yang lainnya jadi hilang seperti itu.
Makanya kita pakai teknik, nggak teknik juga sih, fitur untuk mengcopy data. Caranya itu yang kemarin, titik, 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 terus apa yang mau kita copy, ini. Jadi maksudnya itu kita buatin objek dengan value-nya itu pertama itu kita copy semua isi dari si data ini kita copy. Ini maksudnya copy ya. Triple dot ini copy semua isi objek si data mobil ini. Nah, ini kan data mobil. Terus terakhir nanti ubah color-nya. Ini jadi red. Kita coba save. Nah, ini kan ini tetap yang lainnya juga tetap kan. Jadi cara ngebaca ini sebenarnya gini sih. Ini sama dengan mirip dengan seperti ini nih. 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 Kalau di objek itu kan kalau propertinya sama, dia Pak bakal pakai yang paling terakhir ini red. Nah, ini kan kebetulan sama kan. Kita udah buat sini colornya black, terus di bawah colornya red. Jadi dia pakai yang paling terakhir. Nah, kita bisa buat seperti ini, bisa juga buat seperti ini. Kita copy dulu isinya, baru tinggal kita ganti apa properti yang mau kita ganti gitu. Kelebihan dari sistem copy ini ya salah satunya itu line code kita lebih sedikit, terus kita luput dari kesalahan input kan. Misalnya ini propertinya ada banyak, ada sampai 20. Jadi kita daftarin 20 ternyata baru 18. Jadi ada yang sisa kan gitu. Jadi mending kita pakai ini copy nih. Gitu. Kemudian ada lagi namanya use effect ya. Use effect ini. Use effect ini allow you to perform side effect your component. Nah, jadi maksudnya itu kayak yang ini kalau masih ingat komponen did update gitu. Jadi komponen did update itu kan bakal di-trigger ketika terjadi ada suatu perubahan kan. Nah, use effect ini juga kita pakai ketika ada suatu perubahan dan kita pengen ada yang di-trigger seperti itu. Ketika perubahan itu terjadi, perubahan state itu terjadi gitu. Jadi ini biasanya sih lebih ke biasanya dipakai untuk mengkonsumsi endpoint. Jadi ketika endpoint ini udah di, di, dikonsumsi, terus respon dari endpoint itu udah kita simpan ke state. Kita misalnya mau nge-trigger nih, habis ini dikonsumsi dan udah disimpan di state, konsumsi lagi ya endpoint berikutnya seperti itu. Nah, itu nanti bisa pakai use effect ini. Atau juga bisa untuk uh, ini nih direct update the DOM atau timer juga ini bebas lah. Yang penting tujuannya itu untuk uh, kita mau nge-trigger suatu perubahan gitu. Ini kita bisa pakai use effect. Yang ini dulu ya, karena agak nyenggol-nyenggol sedikit ke tugasnya ya. Ini tadi kan kita buat objek ya. Ini objek kan. Nah, kita buat aja deh satu lagi objek. Tapi objeknya itu di dalam array of object ya. Karena ini array of object, berarti ini harus kita buat seperti ini kan. Ke 0 ke 0. Nah, seperti ini kan. Atau kita buat dalam bentuk looping aja deh ya.
if ini kita pindahkan ke sini, berarti ini oke. Jadi misalnya ketika button kita ini diklik, dia jadi menambah satu item baru gitu. Jadi ini kan jadinya array kan, array. Terus di dalam array-nya itu kita copy dulu, kita copy lagi ini value dari data mobil kita ini. Nah, ini udah kita copy. Habis itu baru kita buat objek baru kan, karena kita kan ini kan array of object kan, ada array di dalamnya beberapa objek lah, seperti itu, minimal satu. Jadi kita buat aja formatnya sama ini, misalnya 2 atau gini aja, data mobil .length +1 gitu. Jadi ID-nya increment kan, tambah terus. Misalnya ini Innova, ini warna white. Oke, jadi ketika kita klik, nah tambah terus kan nih, karena value dari data mobil kita itu ketika button klik di trigger, dia mengcopy dulu, dia mengubah state-nya jadi ini objek, terus objeknya itu bentuknya array, ini array sama kan, terus kita copy dulu nih isi value dari si data mobil ini yang ada sekarang, plus ditambahin nanti di bawahnya objek baru, formatnya sama, ID, nama, color gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke yang use effect. Oke, masih jelas ya. Kemudian kita masuk yang use effect. Ini use effect ini kan kita tinggal import di sini. Nah, habis itu misalnya kita ada satu nih. Oke, misalnya kita ada satu komponen, satu state. Misalnya itu state-nya itu namanya count ya, kita buat aja count. Sebenarnya kan ini bisa aja kan kita ambil count-nya jadi tinggal length kan, data mobil .length kan gitu. Contohnya gini. Saya buat sini total mobil itu sama dengan data mobil .length kan. Jadi kita untuk berapa nih total item yang ada di array kita ini, gini kan. Ini total mobil satu karena kan cuma satu kan nih. Ketika kita klik, nah ini total mobil jadi 2, total mobil jadi 3, 4 gitu kan. Nah, kita mau misalnya kita buat suatu variabel itu nanti gini, misalnya kita buat total mobil, nanti nama function untuk mengubah total mobil itu set
total mobil. Terus initial state-nya itu kita buat use state satu kan, karena ini kan satu ya. Oke. Jadi ini yang kita print misalnya di sini. Nah, ini kan. Jadi ketika kita tambah-tambah, ini kan mobilnya udah nambah terus nih, tapi ini total itemnya kenapa nggak nambah ya? Jadi kita kepikiran misalnya ketika mobilnya ini nambah, nanti kita trigger ya si si total mobil ini jadi value-nya diubah sebanyak length dari ini atau total dari mobil yang udah ada sekarang seperti itu. Oke, jadi kita bisa pakai yang use effect tadi. Ini yang use effect seperti ini. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih. Apa sih yang bisa kita isi? Ada dua nih. Ada efek apa yang mau kita buat. Efek ini tipenya itu efek callback. Jadi ada function nanti. Terus di sini apa? Depth dependency. Jadi terhadap apa dia di trigger gitu atau di trigger efeknya seperti itu. Misalnya gini, kita mau ketika ini misalnya kita mau buat nanti ketika dengan jadi ketika nanti data mobil berubah, trigger ya total state-nya ini total state jadi apa value-nya ke total state-nya ini total mobilnya nanti diubah value-nya misalnya dari total mobil dot length. Tadi kan ada nih kita lihat efeknya terus dependensinya apa efek kan kita udah buat ketika di trigger sesuatu nanti kerjakan callback ini oke efeknya udah kita kerjain atau callbacknya udah kita kerjain tinggal di trigger karena apa gitu nah terus kita tinggal tambahin di sini nih koma terus buatin array seperti ini nah di sini nanti kita buat uh, apa yang men-trigger ketika apa yang men-trigger supaya callback yang di sini dieksekusi gitu. Jadi kita buat aja. Ini nih data mobil. Ini. Jadi maksudnya ini cara ngebacanya ketika data mobil ada perubahan value ini. Ketika data mobil ada perubahan value, maka eksekusi ya callback ini. Gitu. Kita coba save. Kita print. Nah, ini kan total mobilnya nambah kan gitu atau kita coba buat ini ya alat ya apa benar callback kita ini dieksekusi ya masuk nih kita buat ya alert jadi kita mau make sure kalau callback kita dieksekusi oke ini ya kita coba klik waktu kita klik kan ini nanti kan kita bakal mengubah atau ada perubahan state kan nih set data mobil berarti data mobil kita ini value-nya jadi berubah nah di use effect kita itu kita kayak ngeobservasi dia ada perubahan nggak di data mobil ini kalau ada nanti ini eksekusi ya nah kita coba nah masuk kan
Nih masuk. Oke, nambah. Ini nambah. Terus total itemnya juga. Nih, total mobilnya juga nambah. Terus diklik lagi, masuk di trigger. Jadi 3 seperti itu. Atau kita juga bisa buat lebih dari satu gitu. Misalnya ada state lagi, itu state-nya itu yes, state misalnya is sultan gitu ya, is sultan. Kita buat misalnya false ya. Ini kita buat keterangan di sini aja di bawah. Ya, sultan, kalau sultannya true berarti sultan. Kalau false biasa aja kan, kita buat misalnya gini kan. Nah ini kan biasa aja. Terus kita buat logic misalnya di sini. Jadi ketika data mobil bertambah, tapi kita buat if data length berarti mobilnya di atas 5, kita ubah. Sorry ini kurang tadi, is set is sultan gitu ya. Kita ubah jadi true. Nih, jadi efek kita itu bakal mengubah dua state. Satu itu menambahkan total mobilnya, yang kedua itu mengubah is sultannya. Tapi ada ini lagi nih, ada kondisi nih. Ini baru di trigger kalau total mobilnya itu ada 5 seperti itu. Kita ulang. Oke, ini bertambah, ini dieksekusikan, tapi ini masih tetap biasa aja karena ininya masih di bawah 5 kan. Kita klik lagi, masih biasa aja. Nih. Nah, jadi dia di trigger. Seperti itu. Atau ini bisa juga kita buat di satu function lagi. Misalnya kita sebagai programmernya antara ini dan ini udah nggak satu konteks. Oke, lebih baik kita pisahkan dia sebagai function tersendiri gitu. Jadi ini kita pisahkan, kita buat function. Nama functionnya itu kita buat cek status kesultanan ya, misalnya ini. Oke, jadi tinggal function kita ini aja yang kita panggil di sini. Nah, jadi nanti ketika terjadi perubahan di data mobil, maka callback kita ini dieksekusi, isinya apa aja. Ini nanti mengubah state dan memanggil function cek status kesultanan. Isi status kesultanan apa aja ini nih. Nanti ada pengecekan plus mengubah state dari is sultannya. Kita coba, ini kita kurangin aja, misalnya jadi 3. Oke, kita trigger 1, 2, 3. Nah, ini kan. Tuh. Nah, itu ini kan di mengecek kalau yang sorry, ini use effect-nya dikerjakan ketika
terjadi perubahan di state kan, ini kan state ya. Nah, use effect ini juga bisa untuk mengobservasi perubahan di props seperti itu. Nah, ini kan contoh untuk mengecek perubahan di state. Misalnya kita mau mengecek perubahan dari props ya. Ini kita buat dulu nih satu komponen namanya child komponen. Kita buat di luar aja. This name is not valid. Isinya seperti ini. Terus, nah ini app.js kita itu isinya cuma seperti ini. Iya, ini kan. Jadi uh, komponen induknya itu nanti bakal mengubah ini nih, mengubah count-nya. Ini kan count. Ketika button klik di ketika button klik di trigger ini, maka on kliknya itu set state nilai si count yang existing yang sekarang bakal di plus 1 kan. Jadi ini ketika ini diklik harus bakalnya nambah-nambah kan gitu. Terus kita panggil juga nih child component. Kita panggil child component itu ngapain? Child component ini kita kirim props kan nih. Kita kirim props value-nya itu dari state count ini kan. Terus kita breakdown lagi yang child component ada apa aja. Nah, child component ini dia bakal menerima ini nih count, benar kan? Karena kan kita udah kirim dari parent komponennya, induknya kan nih, sebuah props. Oke, ini udah propsnya udah ditangkap. Terus di dalamnya juga ada state nih. State ini nanti initial value-nya itu ganjil. Nah, terus kita kita pakai use effect untuk nge-trigger nanti ketika count ada perubahan. Count ini kan props. Nih, props kan. Jadi ketika ada perubahan di props count kita ini, eksekusi ya function update number ini. Update number ini apa? Kita breakdown lagi, kita klik. Nah, ini update number ini dia nanti bakal ngecek count dibagi 2 sisa satu enggak? Kalau sisa satu berarti ganjil, kalau sisa 0 berarti genap gitu. Terus return itu si statusnya kan ya ini ganjil genap gitu. Jadi kalau terjadi perubahan di props kita ini, count-nya ini, function update number ini bakal dieksekusi. Perubahan props count kita ini kan dilakukan di sini nih. Jadi setiap kali button klik di trigger nih, kita coba. Nah, berubah kan. State ini berubah, state yang di komponen induknya. Terus karena props ini kita kirim juga ke child company ini dan selalu ada perubahan, jadi ini count-nya selalu berubah. Dan kita tampung di sini, kita observasi dia ada perubahan nggak. Kalau ada perubahan ini dieksekusi, makanya status ini juga berubah nih. Gitu. Oke, dari use itu sih harus benar-benar dikuasai sih. Kalau dari React Hook 2 itu sih yang paling penting. Yang paling penting 2 itu.
Ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada juga ini nggak begitu inilah sebenarnya, nggak terlalu primary function lah, tapi nggak apa-apa kita bahas aja. Ada namanya create context dan use context. Nah, ini satu pasangan. Jadi kalau pakai salah satu harus yang lain juga harus dipakai gitu. Nggak boleh dipakai dipilih salah satu seperti itu. Ini untuk manage state global gitu. Ini create context untuk nge-set value-nya, use context untuk ngambil value-nya nanti. Oke, misalnya kita pakai ini. Di slide berikutnya. Oke. Nah, ini ya. Kita lihat dari sini aja. Kita lihat. Jadi create context itu nanti posisinya paling atas, di atas dari komponen kita ini kan. Create context, nama konteksnya apa? Nama konteksnya itu city context. City context nanti value-nya create context. Dia berarti dia dianggap sebagai konteks tapi value-nya nol. Nanti kalau value-nya kita isi bisa juga kita isi di sini gitu. Terserah. Atau tapi saat ini kita buat dulu kosong. Terus selanjutnya misalnya di komponen pertama kita itu ada state city kan nih, city. Terus nanti waktu kita return di sini return nanti uh, kita buatin suatu konteks nih, ini kan. Si konteks ini konteks.provider terus kita provide value-nya itu nanti value dari si city ini. Value dari si city ini. Terus ditutup dengan
context.provider gitu. Jadi kalau kita udah buat gini, berarti nanti uh, value dari city context kita ini jadi value dari si city ini. Atau kalau kita ketik manual juga gini, misalnya Surabaya juga boleh, tapi kita mau dinamis kan, jadi kita ngambil dari state aja, makanya kita buat seperti ini. Value nanti adalah value dari si city. Terus ini kan kita udah provide nih, atau udah kita set value dari konteks kita ini. Terus ini kan kita panggil nih. Sebelumnya juga kita panggil komponen kedua. Komponen kedua kita lihat. Nah ini komponen kedua. Komponen kedua itu hanya untuk ngeprint si city. Ini kan props biasa kan. Nih props biasa. Karena di komponen 2 ini kita udah ngirim props. Terus di komponen 2 makanya kita print props city ini. Terus di komponen 2 ini juga kita memanggil nih child komponen juga. Namanya itu komponen 3. Terus komponen 3 ini kita panggil di komponen kedua, dan komponen ketiga ini kita lihat nih, kita deklarasikan suatu variabel namanya city, terus value-nya itu use context dari city context. City context kan tadi kita udah set dari di atas. Pertama kita deklarasikan dia dulu sebagai konteks, tapi value-nya 0. Terus waktu kita panggil app kita ini, return-nya itu kan ada nih city context dot provider, value-nya adalah city gitu. Jadi ketika kita use konteks dari city context itu yang atas tadi, yang ini nih, jadi karena dia udah di set atau di provide tadi value-nya, maka city ini jadi value dari konteks kita tadi ya. Konteksnya kan tadi kita provide city atau Jakarta. Makanya kalau kita print di sini, ini kota Jakarta, ini kan kita lihat di sini. Ini kota city, city-nya apa? City-nya Jakarta. Oke, line ini beres. Terus line berikutnya komponen kedua dengan mengirim prop city. Komponen kedua itu ngapain? Komponen kedua itu H1 terus isinya komponen 2 terus titik 2 Jakarta kan. Oke, komponen 2 titik 2 Jakarta. Terus dia manggil komponen 3. Komponen 3 itu apa? Komponen 3 itu pertama dia deklarasikan variabel, nama variabelnya city dengan value-nya itu dengan mengambil value dari konteks city. Jadi ini di print hello 3, komponen 3 terus hello city. City tadi kan konteksnya itu kan kita buat Jakarta kan, makanya hello Jakarta again. Nah ini nih kalau kita lihat kan nih ada 3 function berbeda-beda nih. Kalau kita ambil langsung dari sini kan nggak bisa kan, karena kan udah beda blok, udah beda scope. Jadi misalnya ini kita ubah aja jadi my city ya, kita ubah jadi my city seperti ini. Kalau kita langsung ambil dari city ini nggak akan bisa, karena kan udah beda blok nih. Error kan, city is not defined.
Tapi itu untuk create konteks dan use konteks. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya nanti. Kita lanjut, namanya itu use ref. Nah, the use ref hook allow you to persist value between render. Terus store a mutable value. Nah, ini kan mutable value berarti yang bisa value yang bisa diubah-ubah lah seperti itu, atau ini untuk mengakses uh, DOM elemen secara langsung. Kita langsung ke contoh aja. Nih kita lihat. Nah, ini kan kita ada use effect di sini kan. Count. Jadi kalau kita ini kan yang pertama store a mutable value. Jadi kita bisa pakai dia itu untuk kayak uh, nge-track sesuatu lah gitu. Nih, kita buatin satu variabel. Pertama itu kan di aplikasi kita itu kita nanti ada nih input value-nya itu input value, terus ketika ada perubahan di ininya di input kita ini nanti kita ubah nih value dari state input value kita ini jadi apa yang diketik oleh user kan di sini. Di sini kan. Terus nah ini kita pakai use effect untuk nge-track ada nggak perubahan kalau kita buat seperti ini dia bakal nge-track semua perubahan yang terjadi gitu. Jadi nggak spesifik, tapi kalau kita buat koma ini terus kita buat apa yang diobservasi, jadi dia khusus mengobservasi kalau ada perubahan di input value ini. Nih. Contohnya kita buat satu lagi ya. State ini misalnya 1. Oke. Kita buat aja misalnya color set color ini ya. Jadi misalnya kalau yang kita observasi itu si color, padahal yang terjadi perubahan di sini itu kan input value kan. Jadi ini nggak akan dieksekusi. Kita coba ya. Nah kan nggak bakal dieksekusi kan nih. Observasi nggak ada, tapi kalau kita nggak kirim seperti ini, nah dia bakal ke trigger terus-terusan nih untuk si use effect. Terus balik lagi ke use ref. Nah kalau seperti ini kan misalnya kita buat nih
countnya countnya 1. Wah, ini ini error kan karena count is read only. Nah, di situ kita bisa pakai useref. Nih, jadi useref-nya bakal ditambah-tambah terus. Kita coba track propertinya apa aja. Nah, ini propertinya itu ada satu nih, cuma ada satu, current gitu. Jadi useref current itu diubah sama dengan value value sekarang, value dari count sekarang ini kan dot current plus 1. Kalau misalnya kita ubah jadi kalau A, nah ini kan nih, jadi dia nggak menimpah gitu, tapi dia menambahkan lah seperti itu. Useref ini jarang sih digunakan, makanya itu tadi yang paling sering digunakan itu ya ini useState, useEffect, dan nanti yang terakhir useReducer. Tapi useReducer juga sebenarnya udah mulai ditinggalkan karena ada satu extension namanya Redux. Itu nanti kita pelajarin berikutnya. Kemudian tadi kan ada dua kegunaannya untuk menyimpan value yang bisa diubah yang nggak akan terjadi kalau nggak di render kembali, ini kan. Terus ada juga untuk mengakses sebuah DOM elemen secara langsung. Contohnya ini kita copy. Nah, ini kan. Jadi maksud dari aplikasinya ini ketika button fokus input ini diklik nanti dikerjain ya function fokus input itu ini ngapain nih? Fokus input itu nanti dia input current fokus. Input elemen itu yang mana? Nih, direferensikan ke sini kan. Direferensikan ke sini dengan value-nya itu input elemen nih. Jadi ketika ini diklik, fokusnya langsung otomatis ke field kita ini. Itu kita coba biar kelihatan, kita kasih PR dulu ya. Oke, nah kalau untuk buat fokus kan biasanya kita klik manual kan gini. Nah, ini baru fokus kan. Jadi pointer kita ada di sini kan nih. Nah, jadi penggunaan dari useref ini bisa juga seperti itu untuk tujuan seperti itu. Jadi ketika ini diklik, nah langsung kan nih pointernya fokus ke dia. Misalnya kita punya ini beberapa lah ya. Oke. Nah, ketika button kita ini diklik, nih diklik, jadi fokusnya nanti langsung ke ini. Berarti yang keempat ya. Kita fokus. Nah, langsung kan nih ke sini. Nih.
Itu salah satu penggunaan useref. Jadi untuk uh, referensi dari DOM seperti itu, mengakses DOM secara langsung. Oke, kemudian ini yang terakhir ada namanya use reducer. Use reducer ini mirip kayak use state, tapi ini ada tambahan lagi nih. Kita bisa membuat custom state logic. Nih, di sini bedanya. The use reducer hook returns the current state and dispatch method. Kalau use state kan benar, ini ada state plus ini ada function kan nih. Function that use to update our state. Ini function untuk mengubah state kita. Sama kan sebenarnya, ada dua, ada state dan function untuk mengubah state. Tapi bedanya di reducer ini nih ada state, dia ada terdiri dari state, tapi terdiri juga di satu method atau function, cuman tipenya itu ini dispatch method. Bedanya apa? Kita lihat. Oke, misalnya kita buat dulu nih di atas, paling atas. Contohnya ini ya. Oke, kita buat dulu di atas. Jadi kita buat di atas. Nah, kita ada initial state nih. Initial state kan di sini. Itu di luar dari scope komponen kita. Ini kan komponen kita nih. Tapi di luarnya nih, di luarnya ini kita ada initial state, namanya itu initial current, isinya itu array of object. Ini kan array tapi di dalamnya ada beberapa objek ini. Terus kemudian kita, nah ini nih bedanya, ada namanya itu nah ini yang namanya dispatch method itu. Jadi ini state, ini dispatch method itu. Dispatch method itu ada apa? Nah ini yang bisa untuk beberapa logic nih. Logiknya ada cell, nanti kita bisa nambah-nambah. Ini kita buat aja dulu satu. Terus terakhir tinggal yang ini kan. Kita coba copy ini. Nah, jadi ini tadi kan kita udah bahas. Kalau di sebuah perbedaan dari use state dan use reducer itu, persamanya itu ada state dan ada function. Tapi kalau dia use reducer, fungsinya itu dispatch. Nih dispatch. Terus, nah sama ini nih. Kita pakai use reducer, terus yang paling depan itu ininya nih, dispatch metodenya ini, terus koma initial value-nya. Initial value-nya kan yang ini nih. Gitu. Jadi ini pasangannya ke sini. Nih, initialnya. Ini state value-nya ambil dari initial state yang atas. Berarti state reducer kita. Terus dispatch ini function untuk mengubah state kita ini, pasangannya reducer card. Reducer card yang mana? Nih, yang ini. Oke. Terus kita buat satu function nanti untuk menghandle button lah gitu, menghandle
event button ketika diklik nanti bakal nge-trigger nih function kita dispatch. Dispatch ini kan pasangannya kan reducer cards. Reducer card itu apa? Nah, reducer card itu kan butuh dua nih parameter, ada state dan action. Makanya di sini nanti harus dikirim nih, ada state dan ini kan ada state dan action. Oke, kita lanjut dulu. Terus terakhir tinggal di return. Nah, di return kita itu kan ada nih, ada kita mau nge-loop state card. Nih card kita kan nih, card itu value-nya dari initial state berisi array. Nih array kan, array isinya objek nih, objek. Makanya kita bisa pakai dia .map. Terus kita loop nanti nih, kita loop satu-satu. Yang pertama itu ada key, terus nanti label. Ini label, terus pakai ini nih, ada input checkbox ya, checkbox input tipenya checkbox nih. Terus ketika checkboxnya di trigger atau ini kan, kalau untuk nge-track input kan selain button, kalau button itu kan nge-track eventnya itu on click. Kalau dia checkbox text number select itu kita pakai on change nih, on change. Jadi ketika ini di trigger, on change-nya di trigger, nanti bakal dikerjain nih handle complete. Handle complete itu ngapain? Handle complete itu nanti bakal mengeksekusi ini dispatch dengan mengirim variabel suatu objek, isinya itu type, key-nya type, value-nya cell, terus key berikutnya ID, terus ID value-nya itu card dari ID. Ini kan yang kita kirim itu si card. Kalau card itu kan nih, kalau kita loop kan, kita looping kan ini kan array berisi beberapa objek, makanya kita bisa panggil gini nih, card.id. Kan kalau di looping kan jadi satu gini kan, kalau di loop array-nya ini. Makanya kita bisa panggil tadi card.id, card.name, card.isAvailable. Karena kita udah looping di sini. Nih, loopingannya itu per masing-masing itu kita buat namanya card. Atau kita ganti item juga, terserah. Kita coba ganti jadi item ya, ini juga sama aja karena dia variabel sementara dari loopingan kita ini, si card ini. Oke, jadi balik lagi ke sini. Jadi ketika ini ada perubahan, berarti bakal di track nih di on change. Ketika ada perubahan berarti function handle complete dieksekusi. Ini tipenya berarti objek kan, karena kita ngirim objek di sini. Ini card berarti kita buat misalnya type-nya cell, terus dan kita kirim ID. Dispatch ini kan pasangannya reducer car. Kita masuk ke sini, reducer car dia butuh apa aja. Nah,
dia butuh ini nih, action. Actionnya tadi kan kita udah kasih, kita kasih. Terus type-nya apa tadi? Type-nya cell kan nih, cell. Jadi dia bakal mengeksekusi apa yang ada di cache cell ini. Nih, di cache cell itu ngapain? Ketika dia melakukan dispatch, ini dispatch dengan tipenya cell nih, type cell nih kan, dicek switch. Yang mau dicek itu action.type, ya kan? Action.type dia ngirim cell. Berarti yang bakal dieksekusi yang ini nih. Nanti state kita bakal diubah. Cara ngubahnya gimana? Ini di loop dulu. Terus ketika hasil loopingnya itu ada yang match dengan action.id, action.id yang mana? Action.id ini kan ID card. Jadi spesifik gitu. Sebelumnya kan objek kita itu ada dua. Ini di loop. Jadi ketika spesifik item ini kita klik, nanti kita klik, berarti kan kalau ini kita klik Innova kan berarti ID yang dikirim, type-nya cell, terus ID yang dikirimkan jadi ID si Innova kan, berarti 2. Berarti nanti ketika state-nya ini di looping, state-nya di looping, ketika data yang dikirim ID-nya sama nih, card ID sama dengan action ID sama nih, maka si objek itu yang spesifik itu kita ubah ya. Tapi yang diubah itu cuma available-nya gini, misalnya ya. Yang diubah itu cuma available-nya, yang lainnya di copy aja. Available-nya itu apa? Default-nya kan ini true. Jadi ketika itu diklik, nanti kebalikan dari default yang sekarang. Kalau default yang sekarang true, berarti tanda serunya kan kebalikannya kan berarti false gitu. Kalau di sini kan is available. Kalau dia true tersedia, kalau dia false jadi terjual. Kalau kita ubah, nah ini kan jadinya state yang diubah dia spesifik seperti itu. Tuh misalnya kita tambah lagi sini colornya misalnya red, ini colornya black. Terus ini juga misalnya kita ubah nih, jadi nggak cuma properti is available yang diubah, tapi misalnya colornya juga kita ubah, misalnya jadi strip. Kalau udah kejual jadi strip seperti itu. Kita buat sini, kalau is available-nya masih ada, tetap pakai car, atau kita buat deh ini misalnya tapi kalau dia udah kejual berarti nggak available lagi, jadi strip. Nanti di sini kita tambah item.color. Kebalik ya. Nah, ini kan
Misalnya kita tambah lagi nih type-nya atau kita ubah jadi by gitu, jadi by. Nah, dia bakal nggak diubah nih state-nya karena tipenya ini nggak ada nih di list kita ini, tipe by. Jadinya state-nya nggak diubah kan. Nih, kan. Oke. Misalnya kita tambahin nih satu lagi. Oh, ini kita ubah. Ini nggak usah input. Kita ubah dia jadi button aja. Button. Ini by. Terus konfliknya itu ngapain? Konfliknya itu nanti bakal mengeksekusi callback kita ini. Callbacknya nanti ngapain? Handle ini, handle complete. Dia butuh card kan, item. Berarti kita kirim si item ini. Terus satu lagi kita tambahin lagi button sell. Di bawah aja. Oke, misalnya gini ya. Jadi nanti ketika diklik buy, atau kita tambah lagi, tadi kan ada available ya. Kita tambah di sini. Item is available. Kalau is available berarti masih tersedia, terjual, kebalikannya terjual ya. Nah, ini kan masih tersedia nih. Oke, jadi nanti ketika diklik buy, berarti oke, kita ubah misalnya ini stok ya, stoknya 10, ini 10. Jadi nanti ketika diklik buy, stoknya berkurang. Kalau diklik sell, stoknya bertambah. Tapi ketika stoknya di bawah 0, berarti nggak bisa lagi di buy. Dan available, berarti available-nya jadi false kan, gitu ya. Kita buat misalnya biar kelihatan aja dulu stylenya itu. Kita buat misalnya green. Oke, ini kita ubah
stok. Ini stok ya. Oke, ini ya. Avanza karena di awal kan is available-nya true, makanya masih tersedia ini kan. Kalau is available-nya true, berarti tampilkan masih tersedia. Kalau is available-nya false, nanti atau kita buat habis lah ya, habis. Yes. Nih. Oke, di sini habis. Terus ini juga kita buat aja deh sekalian. Di CSS-nya kita ubah misalnya. Kalau kalau is available-nya true, nanti warnanya green. Kalau is available-nya false, berarti warnanya red ya. Kita ubah ini. Terus, oke. Kita balik lagi ke sini. Jadi kan ini kita jadi ada dua button kan, ada dua action, ada buy, nanti bakal mengurangi stoknya, ada juga sell untuk menambahkan stoknya. Oke, berarti ini kita nggak bisa pakai gini kan, ini jatuhnya kan hard code kan, padahal kita pengen si button ini lebih dinamis tergantung kondisi, makanya ini kita ubah, kita tambahin di sini satu parameter lagi, misalnya action ya, kita buat aja action ya. Jadi actionnya apa, nanti si user yang tambahin. Oke, berarti ini kan tadi kita udah tambah nih, user harus ngirim, ketika function ini dipanggil harus ngirim value dulu, value-nya ada parameter, harus ngirim parameter dulu, parameter card untuk yang pertama, dan yang kedua itu action untuk yang kedua. Oke, action kita itu kan sebenarnya untuk ini kan nanti menghandle cache kita, cache sell dan buy, berarti ini kita hardcode aja. Kalau dia button buy, kita kirim actionnya buy. Kalau dia buttonnya sell, kita kirim actionnya sell. Oke, ini sampai sini udah oke. Nah ini kan, jadi parameter kedua itu nanti dikirim ke type. Nih. Oke, kita balik lagi ke reducer kita. Reducer kita itu kan ada ini nih. Ada pengecekan. Ketika reducernya di trigger, dia ngecek dulu type-nya apa nih. Oh, type-nya sell. Tadi kita udah nambahin kan. Ada buy, ada sell. Berarti ini kita tambahi lagi. Atau kita clearin dulu nih logic untuk si sell dulu ya. Jadi ketika user kirim type-nya sell, oke. Ini kan action kirim sell. Ini semua action ya. Ini semua action yang ada di sini nih, action. Action.type baru ke sini action.id yang ini kan gitu. Jadi ketika user nge-trigger sell, apa yang dilakukan? Oke, yang kita lakukan itu kita loop dulu ya. Oke, nih di loop kan sampai blok yang ini. Terus terakhir kita tinggal main logic di sini nih. Ketika ID-nya sama nih, sama udah cocok. Misalnya kan ketika kita klik ini buy atau sell ini kan di loop dulu nih dari 1, 2. Nah, dicek ketika di yang kedua ini. Yang pertama dulu deh. Ini. card.id ini 1 sama dengan action.id enggak? Action.id-nya kan action ini kan action
ini kan bagian dari action.id. Kalau kita klik ini 2, berarti nggak sama kan. Oke, next, looping lagi. Yang kedua ini, car.id sama dengan action.id nggak? Ini, action.id nggak? ID yang kita klik kan ini. Oke, iya. Oke, ketika kondisinya udah sesuai apa yang kita lakukan, tadi kan kita udah sepakat. Nih, ketika kita bisa buatin uh, variabel aja biar lebih rapi. Yang mau kita ubah itu kan stok ya. Stok. Jadi ketika dia nge-trigger sell, berarti stoknya bertambah. Misalnya stoknya, berarti car dot stock kurang 1. Oke, terus si stok itu kita tambahkan ke sini. Nah, kita coba button sell. Nah, oke kan, nih berkurang kan, nih. Harusnya ya berkurang ya. Harusnya nambah ya. Sorry, nambah. Jadi kita sell. Nah, harusnya kalau dijual berkurang ya. Sorry. Nah, berarti kalau kita jual stoknya berkurang. Nah, kalau di contoh nyata kan stok nggak mungkin minus kan. Nah, jadi kita lakukan penjagaan lagi, satu lagi. Yang pertama itu kita harus ngecek dulu nih. If stok sekarang masih di atas 0, oke, ya udah dikurangin aja stoknya. Kalau ini kan nggak bisa kita eksekusi karena dia di dalam cons kan. Ini udah dalam satu blok, terus kita pakai di sini nggak akan bisa. Jadi kita deklarasikan dia di luar. Di sini let stock sama dengan car stock. Berarti nanti di sini. Jadi ketika car stocknya masih di atas 0, stok yang sekarang itu kan ambil dari car stock dikurang 1. Selain itu nggak usah ngapa-ngapain kan, berarti emang nggak akan bisa lagi kan. Cuman kita mau mengubah nih yang masih tersedia ini, jadi kalau 0 berarti tidak, jadinya kan is available-nya jadi false. Jadi kita ubah else-nya. Kita buat lagi di sini let is available. Default-nya itu ambil aja dari is available-nya ini. Berarti kan kalau masih di atas 0, stoknya, atau di atas 1 aja ya, di atas 1 di atas 0 aja deh, di atas 0. Kalau masih di atas 0 kan berarti masih bisa dikurangin. Nih, paling nanti terakhir sisa 0 kan. Kalau else-nya berarti kita nggak usah, kalau else-nya berarti si is available-nya ini kita ubah jadi false kan. Berarti kalau stoknya udah 0, stoknya nggak bisa kita kurangi lagi, available-nya jadi false. Kita coba save. Nah, ini kita coba, kita sell yang Innova.
Nah, ini belum berubah ya, karena dia nggak, oh sorry, ini kan kita belum masukkan ke value yang baru kan nih. Jika kita sell nih, karena kan kondisinya masih di atas 0, makanya ini masih dikerjakan nih. Nah, 0, status habis nih, dan stoknya nggak berkurang lagi karena udah nggak masuk ke kondisi ini lagi kan. Sama juga ini. Nah, ini kan habis. Oke, itu untuk kondisi sell. Kemudian kita masuk ke kondisi buy. Berarti tadi kan kita udah buat nih. Ketika diklik buy, dia bakal kirim action. Action itu nanti sebagai value dari type. Type-nya itu jadi buy ya. Kita tambahin di sini case baru, case buy. Oke, nanti logiknya di sini. Dia ngapain? Kita samain aja dulu, karena kan logiknya sama. Kita loop aja dulu si state-nya. If car.id sama dengan action.id, berarti sama dengan apa yang dia kirim. Ini kita samain dulu. Card, itu nanti aja sih. Itu CSS kan? Itu untuk kreasi aja. Kita mau lihat logiknya aja dulu. Iya. Uh, Kalau kondisi buy kan berarti kalau dibeli line 40. Oh, sorry. Oke. Ya, benar-benar. Oke. Kalau dia buy, berarti stoknya nambah kan? Oke, berarti logiknya simple aja kan sebenarnya. Kita ada stok. Ada stok di sini. Sorry. Stoknya berarti langsung aja kan di sini plus 1. Terus kita return apa? Kita return sama aja si objek itu plus nanti stoknya dengan value yang baru card stock. Terus nanti is available, ini kita copy dulu. Gini kan. Ini kita kurangin dulu lah. Nih 5. Nih, kita coba sell sampai habis. Ini habis kan. Jadi kalau kita buy item.id cards.id. Kita coba sell, coba ulang. State map card. Oh, sorry. Ini harus ada else ya. Ini jadinya kalau nggak ada else, kalau nggak cocok,
Jadinya dia kosong, yang harusnya 2 karena nggak sesuai kondisi kita jadinya state-nya kosong, jadi harus ada else ini. Nih ya, misalnya kita jual habis nih nggak bisa lagi kan dijual, terus kita buy, nah stoknya nambah, tapi nih kok nggak nambah nih yang habisnya. Oke, kita masuk lagi kondisi buy, berarti kondisinya itu kalau stok jadi di atas 0, berarti is available-nya kita ubah jadi true. Kita save, kita jual sampai habis. Ini habiskan, kita buy. Nah, statusnya jadi tersedia lagi nih. Kita jual lagi sampai habis. Habis nggak bisa lagi dijual. Kalau kita beli, nah ini berubah. Sorry, ini berubah. Ini juga berubah. Begitu. Itu untuk use reducer gitu. Mirip kayak uh, apa namanya, use state, tapi ada penambahan logic gitu. Nih, ada custom logic. Seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira terkait ini? Jadi yang paling utama itu use state, yang kedua use effect untuk nge-track perubahan antar state. Jadi ketika ada perubahan di state ini, kita mau mengubah state yang ini atau kita mau melakukan ini, seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau misalnya kita buat yang use effect ya. Kita coba use effect. Kita mau nge-trigger action, terus kondisinya itu ketika alert. Nah ini, jadi kita bisa mengkombinasikan use effect, use state, use reducer. Ini terserah, bebas. Ini kita coba sell. Nah ini kan stok habis. Itu kita pakai yang namanya use effect. Seperti itu.